Udara di Terminal B terasa tegang saat suara Kapten Richard Anderson memecah keheningan area keberangkatan seperti es. Anjing itu tidak akan naik pesawatku. Jarinya menunjuk langsung ke Max, anjing gembala Jerman besar yang menjadi anjing pelayan, melindunginya dengan menempel pada kaki Emma Miller yang berusia 8 tahun. Jari-jari gadis kecil itu mencengkeram bulu anjing itu saat air mata mulai menggenang di matanya. Tubuh kecilnya mulai bergetar. Di sekitar mereka, kerumunan orang berkumpul, beberapa berbisik, beberapa merekam. Semua menyaksikan ayah Emma melangkah maju dengan dokumen di tangan. Suaranya tetap tenang meski marah. Ini adalah hewan pelayan bersertifikat, Pak. Sesuai hukum. Aku tidak peduli dokumen apa yang kamu punya, sela Kapten. Aku bertanggung jawab atas keselamatan semua orang di pesawat itu dan aku katakan hewan itu adalah risiko. Apa yang tidak diketahui siapapun di gerbang 27 adalah bahwa konfrontasi ini akan mengubah kebijakan maskapai selamanya dan bahwa, sebelum hari ini berakhir, pria yang begitu bertekad untuk memisahkan seorang gadis kecil dari anjingnya akan menjadi orang yang berjuang paling keras untuk menjaga mereka tetap bersama. Emma Miller tidak selalu pendiam. Ada video rumahan dari tahun-tahun balitanya yang menunjukkan seorang gadis kecil yang ceria menyanyikan lagu-lagu tidak masuk akal dan mengobrol tanpa henti tentang kupu-kupu dan awan. Tapi itu sebelum diagnosis pada usia 4 tahun, gangguan spektrum autisme dengan mutisme selektif yang menyertainya, sebelum kejang pertama yang membuat orang tuanya ketakutan di ruang gawat darurat pada tengah malam, sebelum spesialis anak dan terapi serta obat-obatan yang membantu, tetapi tidak pernah cukup. James Miller, seorang guru sejarah sekolah menengah dengan mata yang baik dan rambut beruban prematur di pelipisnya, telah menghabiskan 2 tahun meneliti hewan pelayan sebelum menemukan program yang melatih Max. Sarah Miller, yang meninggalkan karir akuntansinya untuk menjadi advokat penuh waktu Emma, telah mengisi aplikasi hibah selama berbulan-bulan untuk membeli anjing gembala Jerman yang dilatih secara khusus. Bersama-sama, mereka menyaksikan dengan kagum saat putri mereka, yang jarang melakukan kontak mata dengan manusia, meletakkan telapak tangannya yang kecil di moncong Max pada hari mereka bertemu dan berbisik, "Milikku." Max bukan hanya anjing biasa, 35 kg kewaspadaan yang bermartabat. Anjing gembala Jerman berusia 3 tahun itu dapat mendeteksi perubahan halus dalam kimia tubuh Emma yang mendahului kejang, seringkali memberitahu 15 menit sebelum peralatan medis dapat mendaftarkan perubahan apapun. Dia akan menempatkan tubuhnya di antara Emma dan kerumunan ketika kecemasannya meningkat, menciptakan penyangga hidup terhadap dunia yang membanjiri inderanya. Di malam hari, dia tidur di seberang pintunya, seorang penjaga yang berjaga-jaga. Perjalanan ke dunia Disney telah direncanakan selama 18 bulan, perayaan tonggak sejarah tahun ajaran penuh pertama Emma tanpa insiden besar. Sarah telah memetakan atraksi ramah sensorik dan ruang tenang. James telah membuat cerita sosial dengan foto sehingga Emma dapat mempersiapkan diri untuk setiap pengalaman baru. Selama berminggu-minggu, Emma membawa-bawa buku panduan Disney yang sudah usang menunjukkan foto-foto kastil Cinderella kepada Max, dengan hati-hati menjelaskan bahwa mereka akan terbang tinggi di langit untuk sampai ke sana. Apa yang tidak dapat dipersiapkan oleh keluarga Miller adalah Kapten Richard Anderson, seorang pilot veteran 20 tahun dengan American Airlines, yang memiliki alasan sendiri untuk keringat dingin yang muncul di dahinya saat melihat seekor anjing gembala Jerman. Alasan yang berasal dari halaman belakang di Phoenix 7 tahun lalu di mana wajah putranya membutuhkan 63 jahitan setelah serangan anjing tetangga. Ingatan yang masih menghantuinya dalam mimpi. Fajar menyingsing lembut di atas rumah tangga Miller pada hari keberangkatan, tetapi keluarga itu sudah bangun selama berjam-jam. Bagi anak-anak seperti Emma, rutinitas adalah tempat perlindungan dan gangguan adalah ancaman. Perjalanan, dengan suara-suaranya yang tidak dapat diprediksi, wajah-wajah yang tidak dikenal, dan serangan sensorik, merupakan gangguan utama. "Semua yang ada di ranselmu, sayang?" tanya Sarah sambil berlutut di depan Emma, mempertahankan jarak pribadi yang berharga yang dibutuhkan putrinya. Emma mengangguk, menggenggam buku panduan Disney yang sudah usang. Max duduk di sampingnya, sudah mengenakan rompi pelayan resminya, kartu identitas ditampilkan dengan jelas. "Kita punya 3 jam sebelum naik," James mengumumkan sambil memeriksa arlojinya untuk keempat kalinya pagi itu. Mereka telah mempraktikannya, membawa Max ke mall lokal, naik lift, duduk di pusat makanan yang ramai, secara bertahap membangun toleransi Emma untuk apa yang menanti di bandara. Perjalanan ke Chicago O'Hare sangat tenang. Max dan Emma duduk dalam persekutuan diam-diam di kursi belakang, mata anjing itu tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya. Ketika mereka tiba di tempat parkir jangka panjang, James dengan hati-hati meninjau rencana mereka sekali lagi. Pertama, kita akan menemukan area berumput yang tenang untuk buang air Max. Kemudian kita akan memeriksa tas kita dan mendapatkan boarding pass kita. Lalu keamanan. Lalu kita menemukan gerbang kita. Kita punya banyak waktu untuk setiap langkah.
Dia berbicara sebanyak untuk keuntungannya sendiri seperti untuk Emma. Menemukan area bantuan hewan peliharaan terbukti lebih mudah dari yang diharapkan. Sepetak kecil rumput buatan di dekat Terminal 3. Max melakukan tugasnya dengan patuh sementara Emma menyaksikan dengan perhatian sungguh-sungguh. "Anak baik Max," bisiknya, salah satu dari sedikit frasa yang dia ucapkan secara teratur. Pertemuan check-in membawa tantangan pertama mereka. Perwakilan maskapai, namanya Debra, mengerutkan kening pada Max, meskipun rompi pelayan yang ditandai dengan jelas. "Anda perlu mengisi formulir hewan pelayan," katanya, sambil menggeser dokumen melintasi konter. "Kami menyelesaikannya secara online minggu lalu," jawab Sarah, sambil menunjukkan email konfirmasi di teleponnya. Alis Debra terangkat, tetapi dia mengangguk dan memproses boarding pass mereka tanpa komentar lebih lanjut. Satu rintangan terlewati. Garis keamanan membentang di depan mereka seperti tantangan. Sarah membungkuk ke level Emma, "Ingat apa yang kita latih, Max pergi bersamamu. Tidak ada logam pada kalian berdua. Ikuti ayah." Emma menggenggam tangan ibunya, tangan lainnya dengan kuat mencengkeram tali Max. Saat mereka mendekati detektor logam, seorang agen TSA melangkah maju. "Hewan pelayan?" tanyanya, tidak dengan tidak ramah. James mengangguk, "Putriku memiliki kondisi medis. Anjing itu dilatih untuk memberitahu tentang kejang." Agen itu mengangguk, "Kalian akan melewatinya bersama. Lepaskan rompi dan kerah anjing itu." Napas Emma semakin cepat, tanda peringatan. Max segera menekan kakinya, memberikan tekanan dalam yang Sarah tahu akan membantu mengatur sistem saraf putrinya. James dengan lancar melepas rompi pelayan dan kerah logam Max, menggantinya dengan tali slip nilon cadangan yang mereka bawa untuk tujuan ini. "Emma, kamu dan Max bisa melewatinya sekarang," dorong Sarah. Emma ragu-ragu lalu berjalan melalui detektor logam. Max sembuh sempurna di sampingnya. Tidak ada alarm yang berbunyi, kemenangan nyata pertama hari itu. Kebisingan terminal menghantam mereka seperti dinding, pengumuman bergema, wisatawan berteriak ke telepon, anak-anak menangis. Tangan Emma terbang ke telinganya. Max segera memposisikan dirinya untuk melindunginya dari koridor yang sibuk, menciptakan penghalang bulu antara Emma dan kekacauan. "Mari kita temukan sudut yang tenang di dekat gerbang kita," saran James sambil berkonsultasi dengan peta bandara. Mereka menemukan area tempat duduk yang relatif terpencil di dekat gerbang B27, titik keberangkatan mereka. Sarah mengeluarkan headphone peredam kebisingan dari ransel Emma dan bahu anak itu terlihat rileks saat dia memakainya. Saat mereka menetap untuk menunggu, sesama pelancong mulai memperhatikan Max. Reaksi sangat bervariasi. Seorang pengusaha dengan setelan mahal mengganti tempat duduk dengan cemberut. Seorang ibu dengan dua anak kecil meminta izin untuk mendekat, lalu dengan hormat menjaga jarak ketika Sarah menjelaskan bahwa Emma tidak nyaman dengan orang asing. Seorang wanita tua bernama Martha memandang anjing itu dengan gugup dari seberang area tempat duduk. "Anjing yang cantik," kata seorang pria parubaya yang memperkenalkan dirinya sebagai Michael, seorang pramugari yang pulang ke rumah. "Gembala Jerman, kan? Saya telah melihat lebih banyak hewan pelayan belakangan ini di penerbangan saya." "Ya," jawab Sarah, bersyukur atas interaksi yang ramah. Dia dilatih khusus untuk kebutuhan Emma. Emma, yang asyik dengan buku panduannya, tampak tidak menyadari percakapan itu. Tetapi keluarga Miller tahu lebih baik. Dia menyerap segalanya, memproses dunia dengan caranya sendiri, dengan Max sebagai jangkarnya. Pengumuman boarding untuk penumpang kelas 1 bergema di area gerbang. Sebagai bentuk kesopanan bagi keluarga yang bepergian dengan hewan pelayan, mereka akan diizinkan untuk naik berikutnya. James mengumpulkan barang bawaan mereka sementara Sarah membantu Emma berdiri. Max berdiri tegak, siap untuk tugas berikutnya. "Dunia Disney, ini kami datang," kata James sambil tersenyum yang menutupi kecemasan. Semua orang tua anak berkebutuhan khusus membawa kesiapan abadi untuk tantangan berikutnya, akomodasi berikutnya, momen berikutnya ketika dunia membuktikan dirinya dirancang untuk orang-orang neurotipikal. Mereka tidak dapat mengetahui bahwa tantangan terbesar menanti mereka, bukan di tempat paling bahagia di bumi, tetapi di sini di gerbang B27, dalam bentuk seorang pilot yang akan menarik garis yang tidak dapat dilintasi oleh anjing pelayan manapun. Praboarding sekarang akan dimulai untuk penumpang yang membutuhkan bantuan khusus dan keluarga yang bepergian dengan anak-anak kecil. Suara petugas gerbang berderak melalui speaker saat keluarga Miller mengumpulkan barang-barang mereka. Emma menggenggam ranselnya dengan buku-buku jari putih, matanya tertuju pada lantai. Max mempertahankan posisinya yang waspada di sampingnya. Bahasa tubuhnya tenang tetapi waspada. "Itu kita,"
kata James, menawarkan senyum yang menyemangati putrinya. Siap terbang, Keo? Mereka mendekati konter gerbang di mana Jennifer Hayes, seorang petugas gerbang dengan 20 tahun pengalaman, menyambut mereka dengan efisiensi yang terlatih. Boarding pass, silakan. Matanya beralih ke Max, lalu ke dokumentasi anjing pelayan yang sudah disiapkan Sarah. Terima kasih. Jika Anda hanya akan. Suara itu datang dari belakang Jennifer, dalam dan berwibawa. Seorang pria berseragam pilot melangkah ke pandangan, garis-garis kaptennya berkilauan di bawah pencahayaan neon. Kapten Richard Anderson tinggi, dengan rambut perak dan jenis postur yang menarik perhatian tanpa usaha. Matanya, bagaimanapun, tidak tertuju pada keluarga tetapi pada Max. Sepertinya ada situasi di sini. Jennifer berbalik, kebingungan terlihat di wajahnya. Kapten Anderson, apakah ada masalah? Anjing itu tidak akan naik pesawatku. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air yang tenang. James melangkah maju, memposisikan dirinya sedikit di depan Emma dan Max. Maaf, Kapten, tetapi Max adalah hewan pelayan bersertifikat. Kami telah menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan dan... Aku mengerti apa yang kamu katakan, Pak, sela Kapten Anderson, tatapannya masih tidak bertemu dengan mata James. Tetapi sebagai kapten, saya memiliki otoritas akhir atas siapa dan apa yang naik pesawat saya dan saya katakan anjing itu menimbulkan risiko keselamatan. Area gerbang yang ramai tampaknya tenang saat para pelancong merasakan konfrontasi yang akan terjadi. Sarah bergerak mendekat ke Emma, yang napasnya menjadi cepat dan dangkal, tanda peringatan dini yang akrab bagi orang tuanya. Kapten, Jennifer menyela, keluarga ini memiliki semua dokumentasi yang tepat. Hewan pelayan dilindungi di bawah. Saya sangat menyadari peraturan, Anderson memotong, rahangnya menegang terlihat. Ini bukan tentang peraturan. Ini tentang keselamatan semua orang di pesawat itu. Ras itu, khususnya, adalah hewan pelayan terlatih. James selesai, suaranya meninggi meskipun dia berusaha untuk tetap tenang. Dia dilatih secara khusus untuk mendeteksi dan merespons kejang putri kami. Dia telah berada di lusinan penerbangan tanpa insiden. Keributan itu telah menarik perhatian penumpang lain yang menunggu untuk naik. Beberapa mengangkat telepon merekam situasi yang meningkat. Emma mulai bergoyang sedikit, perilaku menenangkan diri yang menandakan meningkatnya kesusahannya. Max menekan tubuhnya ke kakinya sebagai respons. Mungkin kita harus membahas ini secara pribadi, saran Jennifer, menunjuk ke arah meja. Kapten Anderson menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Saya tidak nyaman memiliki hewan itu di kabin bertekanan dengan 162 penumpang. Saya tidak bisa mengizinkannya. Anda tidak bisa melakukan ini, kata Sarah, menemukan suaranya. Ini diskriminasi, polos dan sederhana. Bukan diskriminasi untuk memprioritaskan keselamatan, jawab Anderson akhirnya, melihat langsung ke keluarga itu. Saya telah melihat apa yang dapat dilakukan anjing seperti itu, kerusakan yang dapat mereka lakukan. Dia berhenti tiba-tiba, sesuatu berkedip di wajahnya terlalu cepat untuk diidentifikasi. Kerumunan kecil telah berkumpul sekarang. Michael, pramugari yang telah berbicara dengan mereka sebelumnya, mendekati konter. Kapten Anderson, jika boleh, saya telah bekerja di penerbangan dengan hewan pelayan berkali-kali. Mereka benar-benar dilatih untuk... Ini bukan urusanmu, Reynolds, kata Anderson dengan nada meremehkan. Goyangan Emma semakin intensif. Dia mulai bersenandung dengan nada rendah dan monoton, mekanisme mengatasi lainnya untuk situasi yang luar biasa. Max merespons dengan meletakkan kepalanya dengan lembut di kakinya, memberikan tekanan yang mendasar. Lihat apa yang terjadi sekarang, kata Anderson, menunjuk ke arah Emma dan Max. Anjing itu gelisah. Dia tidak gelisah, Sarah mengoreksi, kesabarannya menipis. Dia melakukan persis seperti yang dia dilatih untuk lakukan, membantu putri kami mengatur diri sendiri ketika dia stres. Dan dia stres karena Anda mengancam untuk memisahkannya dari peralatan medisnya. Seekor anjing bukanlah peralatan medis, balas Anderson. Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika dan Undang-Undang Akses Pengangkut Udara, dia benar-benar, balas James, sambil mengeluarkan teleponnya. Saya memiliki peraturan yang tepat di sini jika Anda mau melihatnya. Saya tidak perlu melihat peraturan. Saya perlu Anda memahami bahwa saya memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk memastikan keselamatan semua orang di dalam pesawat. Itu termasuk membuat penilaian tentang potensi risiko. Jennifer, yang jelas-jelas tidak nyaman,
mengangkat telepon meja. Saya menelepon manajer layanan pelanggan. Dia seharusnya bisa membantu menyelesaikan ini. Emma tiba-tiba jatuh berlutut, melingkarkan lengannya di leher Max dan menyembunyikan wajahnya di bulunya. Anjing itu tetap diam sempurna, memungkinkannya untuk menemukan kenyamanan dalam kehadirannya. Beberapa gumaman simpati muncul dari para penonton. "Lihat," kata Anderson, suaranya merendah, "anak itu terlalu bergantung pada hewan itu. Apa yang terjadi jika ada turbulensi? Jika kita perlu mengevakuasi, anjing itu menjadi penghalang, bahaya." Seolah merasakan bahwa dia sedang didiskusikan, Max mengarahkan matanya yang cerdas ke arah kapten. Sikap tenang anjing itu sangat kontras dengan ketegangan di sekitarnya. "Kapten," kata Sarah, berjuang untuk menjaga suaranya tetap tenang, "bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki pengalaman negatif dengan anjing gembala Jerman? Karena reaksi Anda tampaknya." Dia membiarkan pemikiran itu menggantung belum selesai. Sekilas sesuatu, mungkin rasa sakit, melintas di wajah Anderson. "Pengalaman pribadi saya tidak relevan. Ini tentang protokol dan keselamatan." "Pengalaman pribadi Anda benar-benar relevan jika itu menggelapkan penilaian Anda," kata James, melangkah lebih dekat ke kapten. "Putri kami membutuhkan anjing ini, bukan menginginkan, tetapi membutuhkan." Dia memberitahu sebelum kejangnya. Dia membuatnya tetap membumi dalam situasi yang luar biasa. Mengambilnya akan seperti mengambil kursi roda dari seseorang yang tidak bisa berjalan. Seorang wanita tua yang telah menyaksikan konfrontasi itu terungkap melangkah maju. Itu adalah Martha, penumpang lanjut usia yang memandang Max dengan gugup di ruang tunggu. "Permisi," katanya, suaranya bergetar sedikit karena usia tetapi tegas dengan tujuan. "Saya sendiri takut pada anjing besar, tetapi bahkan saya dapat melihat yang ini sangat berperilaku baik. Tentunya ada solusi di sini." Radio Kapten Anderson berderak dan dia melangkah pergi sejenak untuk merespons. Dalam penangguhan hukuman singkat itu, Jennifer mencondongkan tubuh melintasi konter. "CSM sedang dalam perjalanan. Bertahanlah." Emma mulai bergoyang lebih kuat, senandungnya memberi jalan kepada suara meratap yang menembus percakapan yang sunyi di sekitarnya. Max menyesuaikan posisinya, menempatkan berat badannya lebih kuat pada dirinya. "Dia akan mengalami kehancuran jika ini berlanjut," bisik Sarah kepada James. "Mungkin kita harus mundur," kata James dengan tegas. "Kita tidak mundur. Kita tidak mengajarinya bahwa tidak apa-apa bagi orang untuk mendiskriminasi dia." Kapten Anderson kembali, ekspresinya tidak berubah. "Manajer layanan pelanggan akan datang, tetapi saya ingin menjelaskan. Keputusan saya tetap. Saya mengerti ini sulit, tetapi saya tidak dapat dan tidak akan mengizinkan anjing itu di pesawat saya." Seolah-olah atas permintaan, William Charter, manajer layanan pelanggan, tiba di gerbang. Parubaya, dengan senyum terlatih yang tidak cukup mencapai matanya, dia menilai situasi dengan cepat. "Kapten Anderson, Tuan dan Nyonya Miller," dia mengakui setiap pihak dengan anggukan. "Saya mengerti kita memiliki perbedaan pendapat tentang hewan pelayan. Mengapa kita tidak menyingkir?" "Tidak ada perbedaan pendapat," Anderson menyela. "Saya telah membuat keputusan saya sebagai kapten." "Dengan segala hormat, Kapten," Charter menjawab dengan lancar. "Maskapai memiliki kebijakan yang jelas mengenai hewan pelayan. Mungkin, jika kita meninjau dokumentasi." "Baca bibirku, Charter," Anderson menyela. "Anjing gembala Jerman itu tidak akan naik pesawat saya. Tidak hari ini, tidak pernah." Suara Anderson meninggi dan sesuatu dalam nadanya, getaran emosi di bawah otoritas menyebabkan kerumunan terdiam. Dalam momen keheningan yang syarat itu, Emma mendongak dari bulu Max dan berbicara, jelas, keras, dan tak terduga, dari seorang anak yang jarang berbicara dengan orang asing. "Dia menyelamatkanku. Max menyelamatkanku ketika lampu menyakitkan dan kebisingan terlalu besar. Dia memberitahuku ketika guncangan menakutkan akan datang." Wajah kecilnya, berlumuran air mata, menoleh ke Kapten Anderson dengan keterus-terangan yang hanya bisa dikumpulkan oleh beberapa orang dewasa. "Mengapa kamu ingin menyakitiku?" Wajah Kapten kehilangan warna. Kata-kata Emma menggantung di udara seperti kristal yang ditangguhkan, rapuh dan tajam. Kapten Anderson berdiri tak bergerak, wajahnya menjadi medan pertempuran emosi yang bertentangan. Untuk sesaat, bandara yang ramai tampak memudar, hanya menyisakan seorang pria, seorang anak, dan anjing di antara mereka. William Charter, manajer layanan pelanggan, memanfaatkan keheningan sesaat.
Mari kita tarik napas di sini, Kapten. Tuan dan Nyonya Miller, silakan bergabung dengan saya di kantor layanan di mana kita dapat membahas ini secara pribadi. Dia menunjuk ke arah pintu yang bertuliskan, hanya personel yang berwenang, di belakang konter gerbang. Emma tetap bersamaku, kata Sarah tegas, tangannya melindungi bahu putrinya. Dan kemanapun dia pergi, Max pergi. Tentu saja, Carter setuju dengan lancar. Seluruh keluarga dipersilakan. Saat mereka bergerak menuju kantor, kerumunan penonton mulai bergumam di antara mereka sendiri. Ponsel tetap terangkat, menangkap setiap momen drama yang terungkap. Seorang penumpang, seorang pengusaha parubaya bernama Robert Thompson, dengan keras mengeluh kepada siapapun yang mau mendengarkan. Ini konyol. Kita akan ditunda karena seseorang membawa hewan peliharaan mereka ke bandara. Dia memeriksa arlojinya yang mahal dengan gerakan yang berlebihan. Beberapa dari kita memiliki bisnis yang sebenarnya di Orlando, bukan hanya liburan Disney. Michael Reynolds, pramugari yang telah berbicara sebelumnya, menoleh kepadanya. Pak, itu hewan pelayan, bukan hewan peliharaan. Ada perbedaan besar. Hewan pelayan, merak dukungan emosional, apapun, ejek Thompson. Aturan terus berubah untuk mengakomodasi kebutuhan khusus semua orang. Sementara itu, kita semua menderita konsekuensinya. Martha Wilson, wanita tua yang telah berbicara meskipun takut pada anjing, menatap Thompson dengan tatapan tegas yang hanya bisa dikuasai oleh seseorang di usia 80-an mereka. Anak muda, katanya, meskipun Thompson dengan mudah berusia 50-an. Saya hidup melalui masa ketika orang-orang dengan disabilitas disembunyikan karena keberadaan mereka membuat orang lain tidak nyaman. Apakah itu dunia yang ingin Anda kembalikan? Thompson memiliki kesopanan untuk tampak malu, meskipun dia terus memeriksa arlojinya setiap beberapa menit. Di dalam kantor kecil, ketegangan tidak kalah terasa. Emma telah mundur ke dalam keheningan lagi, duduk bersila di lantai dengan Max menempel di sisinya. Mata anjing itu bergerak di antara tanggung jawabnya dan orang dewasa di ruangan itu, waspada terhadap setiap perubahan suhu emosional. Biarkan saya memahami ini dengan benar, Carter mulai berkonsultasi dengan dokumen yang tersebar di depannya. Max adalah hewan pelayan bersertifikat, dilatih untuk mendeteksi kejang dan membantu dengan kecemasan autisme. Semua dokumentasi beres. Keluarga telah menyelesaikan formulir pernyataan bantuan hewan pelayan. Tidak ada insiden di penerbangan sebelumnya. Dia menatap Kapten Anderson. Kapten, bantu saya memahami kekhawatiran spesifik Anda. Anderson berdiri di dekat jendela melihat ke arah pesawat yang menunggu di gerbang. Tuan Carter, sebagai kapten, saya memiliki otoritas akhir atas keselamatan pesawat saya dan semua orang di dalamnya. Itu bukan hanya hak, itu tanggung jawab saya. Dia berbalik menghadap ruangan. Anjing itu, Max. James menyela. Namanya Max. Max, Anderson melanjutkan setelah jeda, adalah hewan besar dan kuat di ruang terbatas kabin pesawat. Jika sesuatu memicu perilaku agresif. Tidak ada yang akan, Sarah memotong. Max telah menjalani ribuan jam pelatihan khusus untuk tetap tenang dalam situasi stres. Itu benar-benar pekerjaannya. Rahang Anderson menegang. Anda tidak dapat menjamin itu. Tidak ada yang bisa. Sebenarnya kita bisa, jawab James sambil mengeluarkan folder tebal dari barang bawaannya. Ini adalah catatan pelatihan lengkap Max, tes sertifikasi dan penilaian perilaku. Dia mencetak skor di persentil teratas untuk toleransi stres. Dia telah terpapar pada situasi darurat simulasi secara khusus untuk memastikan dia tidak akan bereaksi agresif. Carter menerima folder itu, membalik-balik halaman dengan minat. Ini cukup komprehensif. Harus begitu, kata Sarah pelan. Nyawa Emma bergantung padanya. Emma, yang tampak terlepas dari percakapan, tiba-tiba mendongak. Max tahu kapan guncangan datang, katanya lembut, sebelum aku tahu. Ekspresi Anderson berkedip. Guncangan, kejang, James mengklarifikasi. Emma memiliki bentuk epilepsi yang terkait dengan autismenya. Max dapat mendeteksi perubahan kimia yang mendahului kejang, seringkali 15 hingga 20 menit sebelum itu terjadi. Itu memberi kita waktu untuk membawanya ke tempat yang aman, memberikan obat penyelamat jika diperlukan. Dia berbaring di atasku, Emma menambahkan suaranya, kecil tapi jelas, jadi aku tidak terluka. Sesuatu dalam postur kaku Anderson bergeser hampir tak terasa. Dia memandang Max, benar-benar memandangnya untuk pertama kalinya. Anjing itu membalas tatapannya dengan mantap,
Tanpa agresi atau ketakutan, seorang penjaga di samping tanggung jawabnya yang muda. Kapten Carter berkata dengan lembut, "Saya mengerti Anda memiliki kekhawatiran, tetapi dokumentasi beres." Kebijakan maskapai menyatakan dengan jelas. "Saya tahu kebijakan," Anderson menyela, suaranya tegang. "Saya membantu menyusun bagian-bagiannya." Dia berhenti tiba-tiba. "Setelah apa?" tanya Sarah, intuisinya sebagai seorang ibu, merasakan cerita yang tak terucapkan. Anderson berbalik kembali ke jendela, refleksinya menunjukkan wajah yang berjuang untuk ketenangan. Itu tidak relevan dengan situasi ini. Ruangan menjadi sunyi. Max, merasakan perubahan energi, meletakkan kepalanya dengan lembut di pangkuan Emma. Dia mulai membelai bulunya secara ritmis, gerakan berulang itu terlihat menenangkannya. "Kapten Anderson," kata James akhirnya, suaranya sengaja diukur, "saya pikir itu relevan. Jika ada sesuatu yang spesifik tentang anjing gembala Jerman yang menjadi perhatian Anda, kami pantas tahu apa itu." Di luar kantor, area gerbang menjadi semakin gelisah. Waktu boarding telah tiba dan berlalu. Jennifer, petugas gerbang, menjawab pertanyaan dari penumpang yang gelisah. "Kami mengalami sedikit penundaan," dia mengulangi berulang kali. "Kami menghargai kesabaran Anda." Robert Thompson telah mengumpulkan sejumlah kecil penonton yang berpikiran sama. "Inilah yang salah dengan sistem," katanya dengan keras. "Akomodasi khusus, mengganggu segalanya untuk orang lain." Tetapi untuk setiap penumpang yang kesal tampaknya ada orang lain yang menyatakan dukungan untuk keluarga itu. Martha telah menunjuk dirinya sendiri sebagai juru bicara tidak resmi untuk faksi ini. Anak itu memiliki hak, dia memberitahu siapapun yang mau mendengarkan, dan anjing itu berperilaku lebih baik daripada setengah dari orang-orang di penerbangan ini. Kembali di kantor, telepon Carter berdering. Dia memeriksa pesan itu dengan cemberut, manajer stasiun meminta pembaruan. "Kami menunda penerbangan dan ada masalah koneksi." Anderson mengangguk kaku. "Katakan padanya aku mendukung keputusanku." Keselamatan pertama. Kapten Carter menjawab dengan hati-hati. "Dengan segala hormat, saya tidak melihat masalah keamanan yang sah di sini. Dokumentasi sempurna. Anjing itu jelas-jelas terlatih dengan baik. Jika kita menolak naik, kita melihat potensi pelanggaran peraturan federal, belum lagi bencana PR yang sudah terjadi di luar sana." Sarah menambahkan, menunjuk ke arah area gerbang tempat kamera telepon terus merekam drama. "Media sosial mungkin menyala saat kita berbicara." Anderson menjalankan tangannya melalui rambut peraknya, gerakan frustrasi. "Kamu tidak mengerti." "Kalau begitu bantu kami mengerti," James menekan. "Karena saat ini tampaknya Anda mendiskriminasi putri kami berdasarkan tidak ada apapun selain ras anjing pelayannya." Emma telah mengeluarkan buku sketsanya, teman konstan yang berfungsi sebagai outlet kreatif dan mekanisme mengatasi. Saat orang dewasa berdebat, jari-jarinya yang kecil bekerja dengan cepat dengan pensil warna. Max tetap waspada di sampingnya, sesekali menyentuh tangannya ketika dia menekan pensil terlalu keras, sebuah tanda meningkatnya kecemasan. "Itu terjadi 7 tahun lalu," kata Anderson tiba-tiba, suaranya begitu pelan hingga hampir tidak terdengar. Dia tetap membelakangi mereka, masih menghadap jendela. "Putraku, Tyler, sedang bermain di halaman tetangga bersama anak-anak mereka. Anjing gembala Jerman mereka tidak pernah menunjukkan agresi sebelumnya, tidak sekalipun." Kantor itu menjadi sunyi, kecuali suara goresan pelan pensil Emma. Anjing itu menyerang tanpa peringatan. 63 jahitan di wajah putraku yang berumur 10 tahun, mata kanannya, suara Anderson tercekat. Operasi membantu, tetapi dia akan membawa bekas luka selamanya. Kerusakan psikologis lebih buruk daripada fisik. Dia masih tidak bisa berada di ruangan yang sama dengan anjing besar tanpa serangan panik. Tangan Sarah terangkat untuk menutupi mulutnya. James berdiri tanpa bergerak, kemarahannya sebelumnya tampak mengempis. "Saya minta maaf atas apa yang terjadi pada putra Anda," kata James akhirnya. "Sungguh, saya minta maaf. Tetapi Max bukan anjing itu." "Setiap pemilik mengatakan itu," jawab Anderson, berbalik menghadap mereka. Akhirnya matanya memerah. "Setiap pemilik berpikir anjing mereka berbeda, istimewa, terlatih dengan sempurna, sampai tidak lagi begitu." Emma berhenti menggambar dan mendongak. "Max sedih ketika aku sedih," katanya dengan kejernihan sederhana yang kadang-kadang datang dari anak-anak di spektrum autisme, menembus kompleksitas emosional ke kebenaran di baliknya. Dia tidak ingin siapapun sedih atau terluka.
Seolah untuk mengkonfirmasi kata-katanya, ekor Max berdebam sekali di lantai. Matanya tidak pernah lepas dari Emma selama percakapan. Carter berdeham, tidak nyaman dengan emosi mentah yang memenuhi kantor kecil itu. Kapten, saya mengerti pengalaman pribadi Anda membuat ini sulit, tetapi keributan di luar menyela dia. Pintu terbuka dan Jennifer muncul tampak bingung. Tuan Carter, penumpang semakin kesal. Beberapa menuntut pengembalian uang dan pemesanan ulang, yang lain mengancam akan mengajukan keluhan. Saya tidak yakin berapa lama lagi kita bisa menunda proses naik pesawat. Carter mengangguk, terima kasih, Jennifer, kami hampir selesai di sini. Setelah dia pergi, dia kembali menghadap kelompok itu dengan ekspresi serius. Kita perlu mencapai resolusi. Maskapai tidak dapat secara hukum menolak menaikkan hewan peliharaan pendamping yang sah yang tidak menimbulkan ancaman yang dapat dibuktikan. Saya kaptennya, kata Anderson, suaranya mendapatkan kembali sebagian dari otoritasnya sebelumnya. Keputusan akhir tentang keselamatan ada di tangan saya, dan jika Anda membuat keputusan yang salah, maskapailah yang menghadapi konsekuensi hukum. Carter menjawab dengan tenang, belum lagi biaya manusia yang sangat nyata. Dia menunjuk ke arah Emma, yang telah kembali ke gambarnya, bahu kecilnya membungkuk di bawah beban konflik yang mengelilinginya. James melangkah lebih dekat ke Anderson, cukup dekat untuk berbicara tanpa didengar oleh Emma. Kapten, saya juga seorang ayah. Saya mengerti kebutuhan untuk melindungi anak Anda. Itu saja yang kami coba lakukan di sini, melindungi anak kami. Max bukan hanya seekor anjing bagi Emma, dia adalah kemandirian, dia adalah keamanan. Dia adalah perbedaan antara dapat mengalami dunia dan terperangkap oleh kondisinya. Anderson tidak segera menjawab. Pandangannya beralih ke Emma dan Max mengamati gerakan ritmis tangan anak itu saat dia membelai anjing itu sambil menggambar dengan tangan lainnya. 7 menit, katanya akhirnya. Maaf, tanya Sarah. Waktu respons rata-rata bagi pramugari untuk mencapai penumpang manapun dalam keadaan darurat adalah 7 menit. Jika putri Anda mengalami kejang di penerbangan ini tanpa peringatan, selama itulah waktu yang dibutuhkan bantuan terlatih untuk menjangkaunya. Apa yang terjadi dalam 7 menit itu? James dan Sarah saling bertukar pandang. Inilah ketakutan yang hidup bersama mereka terus-menerus, skenario yang telah mereka mainkan dalam pikiran mereka berkali-kali sebelum Max hadir dalam hidup mereka. Tanpa Max, kata Sarah pelan, kemungkinan terburuk, dia bisa melukai dirinya sendiri selama kejang. Dia bisa mengalami aspirasi. Dia bisa mengalami status epileptikus jika berlanjut terlalu lama tanpa intervensi. Suaranya menguat, dengan Max kami mendapat peringatan. Kami bisa menempatkannya pada posisi yang aman, membersihkan area, memberikan obat penyelamat jika perlu. Dia dilatih untuk memposisikan dirinya untuk mencegahnya membenturkan kepalanya. Dia membantuku untuk tidak takut, Emma menambahkan tanpa mendongak dari gambarnya, ketika gemetar itu datang. Anderson menutup matanya sejenak. Ketika dia membukanya, dia menatap langsung ke arah Carter. Jika, dan saya menekankan jika kita mengizinkan anjing itu naik ke pesawat, akomodasi apa yang dapat dilakukan untuk memastikan ada ruang yang memadai untuk meminimalkan potensi masalah? Carter, merasakan potensi terobosan, menjawab dengan cepat, keluarga itu sudah memiliki tiket kelas 1, yang menyediakan lebih banyak ruang lantai. Kita dapat memastikan mereka duduk di baris bullhead untuk ruang maksimum. Penerbangan tidak penuh sehingga kita dapat membiarkan kursi yang berdekatan kosong sebagai penyangga tambahan. Dan bagaimana dengan penumpang lain yang mungkin tidak nyaman di dekat anjing besar atau alergi? Anderson mendesak. Kita dapat membuat pengumuman dan menawarkan opsi pemesanan ulang bagi siapapun yang memiliki kekhawatiran, jawab Carter. Prosedur standar untuk hewan peliharaan pendamping. Anderson berbalik kembali ke keluarga itu. Jika Max menunjukkan tanda-tanda agresi atau kesulitan selama penerbangan, langkah-langkah apa yang akan Anda ambil? Sejujurnya, itu tidak akan terjadi, kata James. Tetapi jika secara ajaib itu terjadi, kami akan segera menerapkan protokol daruratnya, perintah khusus untuk memfokuskan kembali perhatiannya, posisi khusus untuk menciptakan jarak dari orang lain dan, jika benar-benar diperlukan, penutup mulut lembut yang kami bawa tetapi tidak pernah perlu digunakan. Emma telah menyelesaikan gambarnya dengan waktu yang kadang-kadang tampak ajaib pada anak-anak. Dia berdiri pada saat yang tepat ini dan mendekati Kapten Anderson, karyanya terentang ke arahnya. Max bergerak bersamanya, mempertahankan posisi pelindungnya. Kasihan kamu, katanya sederhana. Anderson ragu-ragu, lalu menerima kertas itu. Di atasnya, Emma telah menggambar sebuah pesawat terbang di langit.
Di bawahnya berdiri 4 sosok, seorang gadis dengan headphone, seekor anjing besar, dan 2 orang dewasa. Di samping mereka berdiri sosok lain, seorang pria yang jelas-jelas mengenakan seragam pilot. Semua orang di gambar itu tersenyum. Di atas mereka semua, matahari yang cerah bersinar. Tertulis dalam huruf-huruf yang hati-hati di bagian atas adalah kata-kata, semua orang aman bersama. Kantor itu menjadi sunyi. Anderson menatap gambar itu, topeng profesionalnya tergelincir cukup untuk mengungkapkan konflik di baliknya. Di luar, situasi di gerbang telah meningkat. Robert Thompson sekarang langsung menghadapi Jennifer. Ini tidak dapat diterima. Kita telah ditunda selama hampir 1 jam karena seekor anjing. Saya akan ketinggalan penerbangan penghubung saya ke Miami. Martha telah memposisikan dirinya di antara Thompson dan beberapa penumpang IAT lainnya. Tubuhnya yang kecil entah bagaimana memerintah, meskipun usianya. Anak muda, pertemuan bisnis Anda tidak lebih penting dari hak anak itu. Beberapa hal lebih penting daripada jadwal. Michael, pramugara, telah bergabung dengan Jennifer di konter membantu menjawab pertanyaan dari wisatawan yang semakin frustrasi. Kami menghargai kesabaran Anda, ulangnya dengan tenang. Kami akan mulai naik pesawat secepat mungkin. Pintu kantor terbuka dan keempatnya muncul. Charter pertama, diikuti oleh keluarga Miller dengan Max, dan akhirnya Kapten Anderson. Area gerbang menjadi sunyi, semua mata beralih ke mereka dengan penuh harap. Anderson maju selangkah, otoritas kaptennya terbukti dalam sikapnya. Dia mengamati kerumunan penumpang, lalu menarik napas dalam-dalam. Kapten Anderson berdiri di depan gerbang penumpang. Seragamnya, rapi dan berwibawa, meskipun 1 jam ketegangan telah mengerutkan tepinya. Kerumunan itu terdiam, merasakan vonis akan segera dijatuhkan. Emma berdiri di antara orang tuanya, satu tangan terkubur di bulu Max, yang lain memegangi buku sketsanya. Anjing gembala Jerman itu tetap diposisikan dengan sempurna di sampingnya, matanya waspada tetapi tenang. Para wanita dan tuan-tuan, Anderson memulai suaranya, membawa otoritas yang dilatih dari ribuan pengumuman prapenerbangan. Saya meminta maaf atas penundaan dalam proses naik pesawat kita. Kita akan mulai naik pesawat sebentar lagi. Desahan lega kolektif mengalir melalui area tunggu. Robert Thompson membuat pertunjukan memeriksa jam tangannya dan bergumam, akhirnya. Tetapi Anderson belum selesai. Sebelum kita melakukannya, saya ingin membahas situasi yang menyebabkan penundaan ini. Dia melirik ke bawah pada gambar Emma yang masih di tangannya, lalu dengan hati-hati melipatnya dan meletakkannya di saku dadanya. Sebagai kapten Anda, tanggung jawab utama saya adalah keselamatan semua orang di pesawat. Kadang-kadang itu berarti membuat keputusan yang sulit. James maju selangkah, gerakan protektif yang lahir dari bertahun-tahun membela putrinya di dunia yang jarang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhannya. Tangan Sarah mengencang di bahu Emma, Anderson melanjutkan pandangannya menyapu area gerbang. Hewan peliharaan pendamping memberikan bantuan penting kepada penumpang penyandang disabilitas. Mereka menjalani pelatihan ketat untuk memastikan mereka dapat melakukan tugas mereka dengan aman di semua lingkungan, termasuk kabin pesawat. Martha mengangguk setuju, sementara Thompson memutar matanya. Namun, suara Anderson sedikit mengeras. Sebagai kapten, saya mempertahankan otoritas akhir atas semua masalah keselamatan di pesawat saya. Suasana langsung berubah. Sarah menarik Emma lebih dekat. Max, merasakan perubahan ketegangan, menekan tubuhnya lebih kuat ke kaki Emma. Dan keputusan saya adalah... Anderson berhenti, matanya bertemu dengan mata Jamus di seberang area gerbang yang ramai. Keputusan saya adalah bahwa akomodasi tambahan harus dilakukan untuk memastikan keselamatan semua penumpang dan hak-hak mereka yang bepergian dengan hewan peliharaan pendamping yang sah. Pernyataan itu tergantung di udara, bukan penerimaan atau penolakan. Apa artinya itu sebenarnya? Tanya James, suaranya terdengar jelas melalui terminal yang sunyi. Apakah Max diizinkan naik penerbangan ini atau tidak? Sebelum Anderson dapat menjawab, Robert Thompson mendorong jalannya ke depan kerumunan. Ini tidak masuk akal. Kita telah ditunda 1 jam karena situasi ini. Beberapa dari kita memiliki penerbangan penghubung, Kapten, pertemuan penting. Saya mengerti frustrasi Anda, Tuan, jawab Anderson dengan tenang, tetapi hukum federal jelas mengenai hewan peliharaan pendamping. Jadi Anda membiarkan anjing itu naik? Thompson menuntut. Hewan peliharaan pendamping yang terlatih dengan benar akan diizinkan untuk naik, Anderson menegaskan. Penekanannya, halus tetapi tak salah lagi,
dengan akomodasi khusus yang secara pribadi akan saya awasi. Campuran reaksi menyapu kerumunan, kelegaan dari beberapa orang, pengunduran diri dari orang lain, dan kemarahan langsung dari beberapa orang yang vokal. Thompson mengangkat tangannya dengan jijik. Inilah mengapa saya mengemudi sedapat mungkin, dia mengumumkan kepada siapapun pada khususnya. Emma, yang telah menyaksikan pertukaran itu dengan kecemasan yang meningkat, tiba-tiba menegang. Sikap Max berubah dalam sekejap dari waspada menjadi sangat waspada. Dia menyentuh tangan Emma dengan paksa, lalu menatap Sarah dengan maksud yang tak salah lagi. Sarah segera mengenali sinyalnya. James, katanya mendesak. Max memberi peringatan. Warna menghilang dari wajah James. Berapa lama waktu yang kita miliki? 10 menit, mungkin kurang? Sarah sudah meraih obat darurat di dompetnya. Kita butuh tempat yang tenang. Kapten Anderson mengamati perubahan tiba-tiba dalam perilaku keluarga itu dengan kebingungan. Apa yang terjadi? Max memberi peringatan akan kejang, James menjelaskan dengan cepat, suaranya tegang, dengan kepanikan yang terkendali. Emma akan segera mengalami episode. Kita butuh tempat yang tenang jauh dari kerumunan. William Charter segera maju selangkah. Anda dapat menggunakan kantor layanan. Tidak, kata Emma tiba-tiba, suaranya tipis karena ketakutan. Tidak, ruangan kecil, terlalu kecil. Napasnya bertambah cepat, tangannya mengepak cemas di sisinya, perilaku stimulasi diri yang umum terjadi pada saat-saat stres ekstrim. Max memposisikan dirinya tepat di depan Emma, mengalihkan fokusnya ke bawah ke kehadirannya yang stabil. Pelatihan anjing itu terbukti dalam setiap gerakan yang diperhitungkan, tidak panik, tetapi terarah dan tepat. Dia butuh ruang, tetapi tidak kurungan. Sarah menjelaskan kepada Charter, kejangnya lebih buruk ketika dia cemas dan ruang kecil memicu klaustrofobianya. Kapten Anderson membuat keputusan cepat, bersihkan area naik pesawat segera, dia menginstruksikan Jennifer untuk memberi mereka ruang di sini. Kita akan menunda naik pesawat beberapa menit lagi. Jennifer mengangguk dan mulai mengarahkan penumpang untuk mundur, menciptakan zona penyangga di sekitar keluarga. Sebagian besar segera menurut, iritasi mereka berubah menjadi kekhawatiran ketika mereka menyadari keseriusan situasi. Hanya Thompson yang tetap keras kepala. Sekarang kita menunda untuk situasi medis yang sebenarnya. Bukankah dia seharusnya berada di rumah sakit, bukan di pesawat? Martha, yang telah mengamati, diam-diam melangkah tepat di depan Thompson. Meskipun tingginya 1 kaki lebih pendek, dia entah bagaimana berhasil menunduk ke arahnya. Anak muda, ada masanya ketika orang-orang seperti Anda akan memasukkan anak itu ke lembaga daripada mengakomodasi kebutuhannya. Apakah itu dunia yang ingin Anda kembalikan sekarang? Mundur dan tunjukkan kesopanan manusia. Thompson yang malu mundur, meskipun ekspresinya tetap masam. James dan Sarah dengan cepat menciptakan ruang aman darurat, memposisikan diri untuk menghalangi Emma dari tatapan ingin tahu para penonton. Max telah memulai urutan perilaku tertentu, mengitari Emma sekali sebelum memposisikan dirinya di tempat dia dapat dengan mudah duduk di lantai bersamanya. Tangan Emma gemetar saat dia menurunkan dirinya. Ini akan datang, bisiknya kepada Max. Badai di kepalaku. Sarah berlutut di samping putrinya, obat penyelamat siap. Kami ada di sini, sayang. Max ada di sini, seperti yang kita latih. Kapten Anderson tidak melangkah pergi. Sebaliknya, dia menyaksikan dengan takjub yang meningkat ketika anjing itu secara metodis melaksanakan apa yang jelas merupakan protokol yang dilatih dengan baik. Max memposisikan tubuhnya untuk menciptakan penghalang antara Emma dan lantai keras, memberikan penyangga yang akan mencegah cedera selama kejang. Apakah semua orang telah membersihkan jalur naik pesawat? Anderson bertanya kepada Jennifer tanpa mengalihkan pandangannya dari pemandangan di hadapannya. Ya, Kapten, dan saya telah memberitahu awak pesawat tentang potensi situasi medis. Anderson mengangguk, lalu membuat keputusan tak terduga lainnya. Dia melepas jaket seragamnya dan melipatnya dengan hati-hati. Bolehkah saya? Dia bertanya kepada James menawarkan jaket. James tampak bingung sesaat lalu mengerti. Ya, terima kasih. Dia mengambil jaket itu dan meletakkannya di bawah kepala Emma saat dia berbaring di atas Max, menciptakan bantalan tambahan. Mata Emma telah mengambil kualitas yang jauh, kesadarannya tanpa surut saat badai saraf mengumpulkan kekuatan di otaknya. Max menjilat tangannya sekali, lalu menetap dalam posisi pelindungnya, benar-benar fokus pada tanggung jawabnya. Seberapa sering ini terjadi? Tanya Anderson pelan. Kejangnya lebih jarang sekarang dengan obatnya, mungkin sebulan sekali.
Sarah menjawab perhatiannya, tidak pernah meninggalkan putrinya. Tetapi mereka dapat dipicu oleh stres, perubahan rutinitas, kelebihan indera seperti bandara, Anderson menyimpulkan, dan konfrontasi dengan pilot yang keras kepala. Sarah mendongak terkejut oleh nada menyalahkan diri sendiri dalam suaranya. Ini akan terjadi terlepas dari itu. Hari-hari perjalanan selalu berisiko tinggi bagi Emma. Itulah mengapa Max sangat penting. Getaran pertama mengalir melalui tubuh kecil Emma. Max menyesuaikan posisinya dengan halus, pagar pembatas hidup mencegahnya membentur lantai keras. Sarah memberikan obat penyelamat dengan efisiensi yang dipraktikkan, sementara James mengawasi saluran udara putrinya. Di sekitar mereka, terminal menjadi sunyi menyeramkan. Penumpang menyaksikan dari jarak yang terhormat, banyak dengan ekspresi pengertian baru. Jennifer berdiri di konter, telepon di tangan, mungkin memperbarui awak pesawat. Robert Thompson tidak terlihat dimanapun. Martha telah memposisikan dirinya sebagai penjaga tidak resmi privasi keluarga. Tubuhnya yang sudah tua, entah bagaimana tangguh, saat dia memastikan tidak ada yang melanggar ruang yang telah diciptakan Kapten Anderson. Kejang itu sendiri hanya berlangsung 2 menit, episode yang relatif ringan menurut standar Emma. Selama itu, Max tetap teguh, tubuhnya menyerap dampak gerakan involunternya, kehadirannya, konstan saat kesadarannya surut dan mengalir. Ketika kejang akhirnya mereda, dia mulai menjilat tangannya dengan lembut, perilaku yang tampaknya membantu membawanya kembali ke kesadaran. Mata Emma terbuka, awalnya bingung. Lalu, berfokus pada kehadiran anjingnya yang familiar, Max, bisiknya dengan suara lirih, anak baik. Kelegaan menyapu wajah James dan Sarah, kelegaan khusus yang datang hanya setelah menavigasi teror menyaksikan otak anak Anda mengkhianati mereka dan muncul dengan selamat di sisi lain. Bagaimana perasaanmu, sayang? Tanya Sarah, merapikan rambut Emma dari dahinya. Lelah, gumam Emma. Kepala sakit. Kapten Anderson tetap tidak bergerak selama episode itu, menyaksikan dengan ekspresi yang berubah menit demi menit dari observasi klinis menjadi pemahaman, menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sekarang dia berlutut sejajar dengan mata Emma, menjaga jarak yang terhormat. Emma, katanya lembut. Itu adalah hal yang sangat berani yang baru saja kamu lakukan. Emma menatapnya dengan ketegasan khusus yang umum bagi banyak anak di spektrum autisme. Tidak berani, jawabnya. Hanya otakku yang aneh, Max membantu. Ya, Anderson setuju, pandangannya beralih ke anjing gembala Jerman yang tetap waspada diposisikan di samping Emma. Aku bisa melihat bahwa dia melakukannya. James membantu Emma ke posisi duduk saat dia mendapatkan kembali kekuatannya. Apakah kamu pikir kamu akan merasa ingin terbang hari ini, nak? Kita selalu dapat menjadwalkan ulang jika kamu perlu istirahat. Dunia Disney, kata Emma dengan ketegasan yang mengejutkan, kami berjanji kepada Max bahwa kami akan melihat Mickey. Hantu senyuman menyentuh wajah Anderson. Dia berdiri dan mengambil jaketnya, lalu berbicara kepada keluarga dengan sikap yang sama sekali berbeda dari yang dia tunjukkan 1 jam sebelumnya. Tuan dan Nyonya Miller, saya berutang permintaan maaf kepada Anda. Saya membiarkan pengalaman pribadi saya menutupi penilaian profesional saya. Apa yang baru saja saya saksikan, dia berhenti, berjuang untuk menemukan kata-kata yang memadai. Max jelas penting untuk kesejahteraan dan keselamatan Emma. Lebih dari itu, dia sangat terlatih. Saya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Sebelum salah satu orang tua dapat menjawab. Martha mendekat, matanya berbinar dengan emosi. Maaf, Kapten, tapi saya ingin mengatakan sesuatu. Dia berbalik untuk berbicara kepada kerumunan penumpang yang tetap berada pada jarak yang terhormat. Saya takut pada anjing besar sepanjang hidup saya, takut, sebenarnya, sejak saya digigit saat masih kecil. Tapi apa yang baru saja saya lihat anjing itu lakukan? Suaranya sedikit bergetar. Itu bukan hanya seekor hewan, itu adalah seorang profesional medis dengan 4 kaki. Gumaman persetujuan mengalir melalui para penonton. Bahkan beberapa penumpang yang sebelumnya kesal mengangguk mengakui. Michael, pramugara, maju selangkah. Kapten, kru siap kapanpun Anda memberi perintah. Kami telah mengatur tempat duduk bullhead seperti yang disarankan Tuan Charter. Anderson mengangguk, lalu berbalik kembali ke keluarga itu. Emma akan membutuhkan waktu untuk pulih sebelum naik pesawat. Saya sarankan kita menaikkan penumpang lain terlebih dahulu, lalu membiarkan keluarga Anda naik terakhir, ketika ada lebih sedikit keributan. Apakah itu cocok untuk Anda?
James dan Sarah saling bertukar pandang terkejut pada pembalikan total kapten. Ya, itu akan sempurna, jawab Sarah. Dan satu hal lagi, Anderson menambahkan, saya ingin menawarkan Emma dan Max kunjungan ke kokpit sebelum kita berangkat, jika dia merasa ingin melakukannya, tentu saja. Emma, masih bersandar pada Max untuk dukungan, mendongak dengan percikan minat nyata pertama yang dia tunjukkan sejak kejang. Kokpit tempat kamu mengemudikan pesawat? Benar, Anderson mengkonfirmasi dengan senyum tulus. Tidak banyak orang yang bisa melihatnya, tetapi saya pikir Anda dan Max telah mendapatkan tur khusus. Seolah mengerti bahwa dia sedang dibicarakan, ekor Max berdebam sekali di lantai. Matanya, cerdas dan waspada, tidak pernah lepas dari wajah Emma. Para wanita dan tuan-tuan, Anderson berbicara kepada penumpang yang menunggu, suaranya kembali ke otoritas kaptennya. Kita sekarang akan mulai menaiki penerbangan kita ke Orlando. Saya menghargai kesabaran Anda selama penundaan ini. Hari ini telah menjadi pengingat yang kuat bahwa kadang-kadang hal-hal yang awalnya tampak sebagai masalah sebenarnya adalah solusi yang tidak kita sadari. Saat proses naik pesawat akhirnya dimulai. Emma tetap duduk dengan Max, mendapatkan kembali kekuatannya untuk perjalanan di depan. Ketegangan yang telah memecah area gerbang 1 jam sebelumnya telah berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Sebuah komunitas pelancong yang telah menyaksikan sesuatu yang kuat dalam kebenaran sederhananya. Ikatan yang mendalam antara seorang anak dan anjing yang menjaganya tetap aman di dunia yang seringkali membanjirinya. Kapten Richard Anderson berdiri di pintu masuk Jet Bridge, secara pribadi menyambut setiap penumpang di atas pesawat. Matanya sesekali melayang kembali ke Emma dan Max, gambar terlipat masih di saku dadanya. Visi seorang anak tentang semua orang aman bersama yang sekarang dia bertekad untuk mewujudkan. Rasa persatuan sementara yang telah menyelimuti gerbang B-27 mulai retak saat proses naik pesawat berlanjut. Kapten Anderson tetap berada di pintu masuk Jet Bridge, secara pribadi menyapa setiap penumpang, ekspresinya menyenangkan secara profesional, tetapi matanya sering melayang kembali ke tempat Emma duduk, pulih, dengan Max setia di sisinya. Sebagian besar pelancong menawarkan senyum pengertian saat mereka lewat, beberapa bahkan berhenti untuk menyampaikan harapan baik mereka kepada keluarga. Namun, tidak semua orang berbagi semangat akomodasi yang baru ditemukan ini. Robert Thompson muncul kembali, tas kerja dicengkeram erat di satu tangan, telepon di tangan lainnya. Saat dia mendekati jalur naik pesawat, dia terlibat dalam percakapan yang panas. Tidak, saya tidak peduli apa kebijakannya, katanya cukup keras untuk didengar oleh mereka yang berada di dekatnya. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Saya telah ditunda selama lebih dari 1 jam karena seekor anjing dan sekarang saya akan ketinggalan koneksi saya di Orlando. Dia berhenti mendengarkan orang di ujung sana. Tidak, saya tidak ingin dipesan ulang. Saya ingin maskapai ini memahami bahwa melayani kebutuhan khusus dengan mengorbankan orang lain adalah bisnis yang buruk. Martha, masih berdiri di dekat keluarga Miller, menggelengkan kepalanya tidak setuju. Beberapa orang tidak dapat melihat melampaui ketidaknyamanan mereka sendiri, gumamnya kepada Sarah. Saat Thompson mencapai Kapten Anderson di Jet Bridge, dia mendorong kartu naiknya ke depan tanpa melakukan kontak mata. Penundaan ini akan masuk dalam keluhan formal saya, Kapten. Itu hak Anda, Tuan, jawab Anderson dengan tenang. Saya harap bisnis Anda di Orlando berjalan dengan baik. Thompson berhenti, tampaknya kecewa dengan kurangnya konfrontasi. Anda membuat kesalahan, katanya, merendahkan suaranya. Anjing itu tidak pantas berada di pesawat dan Anda tahu itu. Apa yang terjadi ketika ia menyerang seseorang di tengah penerbangan? Ekspresi Anderson sedikit mengeras. Tuan Thompson, bukan? Saya telah membuat keputusan berdasarkan peraturan federal dan penilaian profesional saya sendiri. Max adalah hewan peliharaan pendamping medis yang terlatih, bukan hewan peliharaan, dan telah menunjukkan perilaku teladan bahkan di bawah tekanan ekstrim. Kita akan lihat tentang itu, jawab Thompson dengan samar sebelum menghilang di Jet Bridge. Proses naik pesawat berlanjut tanpa insiden lebih lanjut sampai hanya keluarga Miller yang tersisa di gerbang. Emma telah mendapatkan kembali warna di pipinya tetapi tetap sangat pendiam. Kelelahan pasca kejang terlihat di bahunya yang terkulai dan mata yang setengah terpejam. Max tidak beranjak dari sisinya, tubuhnya menekan kakinya untuk menopang. Apakah kamu yakin kamu siap untuk ini, sayang? Tanya Sarah, menyisir rambut dari dahi Emma. Kita selalu bisa naik penerbangan lain. Emma menggelengkan kepalanya dengan tekad. Dunia dis, katanya sederhana. Hari ini, James bertukar pandang khawatir dengan istrinya. Kejang itu ringan dan dia sudah pulih dengan baik, katanya dengan suara rendah, dan jujur,
Menjadwalkan ulang berarti melalui cobaan ini lagi. Kamu benar, Sarah mengakui. Dia berbalik ke Jennifer, yang tetap mendukung selama seluruh insiden. Kami siap kapanpun Kapten Anderson mengatakan sudah waktunya. Jennifer tersenyum hangat. Dia meminta saya untuk membawa Anda naik terakhir setelah semua orang duduk. Dia pikir itu akan lebih mudah bagi Emma dengan cara itu. Itu sangat bijaksana, James mengakui, masih menyesuaikan diri dengan pembalikan sikap kapten yang lengkap. Tepat ketika Jennifer meraih telepon untuk menghubungi kapten, William Charter muncul kembali di konter gerbang, ekspresinya muram. Manajer layanan pelanggan itu didampingi oleh seorang pria dengan setelan mahal yang tidak seorang pun dari mereka kenali. Tuan dan Nyonya Miller, Charter memulai sikap profesionalnya, dengan tegas kembali pada tempatnya. Ini Gregory Phillips, Direktur Operasi Regional kami. Dia baru saja terbang dari markas besar Chicago. Philip maju selangkah, jabat tangannya tegas dan tidak pribadi. Terima kasih atas kesabaran Anda selama situasi ini. Saya telah diberi pengarahan tentang apa yang terjadi dan saya di sini untuk membantu menyelesaikan masalah. Sesuatu dalam nada suaranya menyebabkan Sarah secara naluriah bergerak lebih dekat ke Emma. Kami pikir semuanya sudah diselesaikan. Kapten Anderson telah menyetujui Max untuk terbang bersama kami. Phillips menawarkan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Ya, saya mengerti Kapten membuat keputusan itu, tetapi ada beberapa kekhawatiran tambahan yang muncul. Kekhawatiran apa? James, tanya para pendukungnya. Nalurinya langsung waspada. Phillips melirik ke tabletnya. Tampaknya segera setelah kejadian medis itu, beberapa penumpang menyatakan keberatan serius tentang bepergian dengan pesawat yang membawa penumpang yang mungkin mengalami kejang di tengah penerbangan. Mereka mengutip masalah keselamatan tentang potensi keadaan darurat medis di ketinggian 9.000 meter. Itu, James mulai berbicara, tetapi Phillips melanjutkan dengan lancar. Selain itu, Departemen Hubungan Pelanggan kami telah menerima 3 keluhan formal tentang penundaan hari ini, dengan penyebutan khusus tentang perlakuan istimewa yang diberikan kepada keluarga Anda dengan mengorbankan jadwal dan koneksi penumpang lain. Biar ku tebak, kata Sarah dengan suara yang terkontrol ketat, salah satu keluhan itu berasal dari seorang Tuan Thompson. Phillips tidak mengonfirmasi atau menyangkalnya. Pengadu tertentu tidak relevan. Yang penting adalah kami memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kenyamanan dan kekhawatiran semua penumpang kami. Charter bergeser dengan tidak nyaman di samping Phillips, matanya tidak sepenuhnya bertemu dengan keluarga itu. Tuan Phillips memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan kapten dalam keadaan tertentu yang terkait dengan pengalaman pelanggan dan hubungan masyarakat. Implikasinya terasa seperti pukulan fisik. James melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Phillips dan keluarganya. Anda tidak mungkin serius. Setelah semua yang terjadi, setelah Kapten Anderson sendiri menyaksikan betapa pentingnya Max bagi kesejahteraan Emma, Anda akan menolak kami naik? Bukan menolak Anda naik, Phillips mengklarifikasi dengan ketepatan klinis, hanya hewannya saja. Kami akan senang jika keluarga Anda bepergian dengan kami hari ini. Emma, yang telah mendengarkan dengan tenang, tiba-tiba menggenggam bulu Max lebih erat. Tidak, bisiknya, lalu lebih keras, tidak, Max ikut juga. Suaranya mengandung keputusasaan khusus seorang anak yang telah menanggung terlalu banyak dalam satu hari. Martha, yang telah berlama-lama di dekatnya karena khawatir tentang Emma, mendekati kelompok itu dengan kecepatan yang mengejutkan untuk seseorang seusianya. Anak muda, sapanya kepada Phillips, meskipun dia dengan mudah berusia 50-an. Jika Anda memisahkan anak itu dari hewan pendukung medisnya, Anda akan memiliki lebih dari beberapa keluhan untuk dikhawatirkan. Anda akan memiliki mimpi buruk hubungan masyarakat. Phillips mempertahankan senyum profesionalnya. Nyonya, saya menghargai kekhawatiran Anda, tetapi ini masalah maskapai. Ini masalah kesusilaan manusia, Martha menyela, suaranya cukup peduli untuk menarik perhatian staf maskapai terdekat. Dan saya merekam momen indah itu ketika kapten menyadari bahwa dia salah dan melakukan hal yang benar. Sayang sekali jika video itu diganti dengan video yang menunjukkan maskapai Anda memaksa seorang anak berkebutuhan khusus untuk terbang tanpa dukungan medisnya. Senyum Philip sedikit goyah, tetapi sebelum dia bisa menanggapi, keributan dari jembatan jet menarik perhatian semua orang. Kapten Anderson berjalan dengan sengaja ke arah mereka, ekspresinya sangat marah. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya, melihat antara Charter dan Phillips. Mengapa keluarga Miller belum naik? Kita sudah 20 menit terlambat dari jadwal. Phillips meluruskan dasinya dengan halus. Kapten Anderson, saya Gregory Phillips, Direktur Regional.
Saya tahu siapa Anda, Anderson memotongnya. Yang tidak saya ketahui adalah mengapa Anda mencegah penumpang saya naik. Ada banyak keluhan, Phillips menjelaskan dengan nada yang menyiratkan bahwa dia berbicara kepada seseorang yang memiliki otoritas lebih rendah. Beberapa penumpang telah menyatakan kekhawatiran serius tentang terbang dengan hewan peliharaan sebesar itu, dan yang lain khawatir tentang kemungkinan keadaan darurat medis di ketinggian. Sebagai direktur regional, saya memiliki wewenang untuk membuat keputusan operasional mengenai akomodasi penumpang ketika ada kepentingan yang bersaing. Wajah Henderson memerah karena amarah yang nyaris tidak terkendali. Biar saya perjelas, Phillips. Saya adalah kapten pesawat itu. Peraturan federal memberi saya wewenang terakhir atas semua masalah keselamatan dan saya telah memutuskan bahwa Max tidak menimbulkan risiko keselamatan apapun. Bahkan, saya telah mengamati sendiri bahwa dia secara signifikan mengurangi risiko keselamatan yang terkait dengan kondisi medis Emma. Phillips tetap tidak tergerak. Kapten, ini bukan tentang keselamatan. Ini tentang pengalaman pelanggan dan kebijakan maskapai. Ini tentang seorang anak yang membutuhkan anjing pelayanannya, Anderson balas, suaranya meninggi. Sementara itu, Emma mulai bergoyang sedikit, tanda peningkatan kesusahan. Max segera merespons, menekan lebih kuat ke kakinya dan menjilati tangannya. Gerakan menenangkan kecil yang lahir dari ratusan jam pelatihan khusus. Lihat mereka, Sarah memohon, menunjuk ke arah Emma dan Max. Inilah mengapa kami membutuhkannya bersama kami. Emma sudah mengalami satu kejang hari ini. Stres karena bepergian tanpa Max dapat memicu episode lain yang lebih parah. Phillips berkonsultasi dengan tabletnya lagi, ekspresinya mengeras. Menurut catatan kami, keluarga Anda bepergian tanpa hewan peliharaan ini baru-baru ini tahun lalu, jadi jelas itu tidak sepenting yang Anda sarankan. Pernyataan itu tergantung di udara seperti tamparan. Wajah Sarah kehilangan warna. Tahun lalu, ulangnya dengan suara nyaris tidak terdengar, tahun lalu, Emma mengalami 3 kejang Grand Mal dalam penerbangan 2 jam. Dia menghabiskan 2 hari di rumah sakit setelahnya. Itulah mengapa kami mendapatkan Max sejak awal. Tangan James mengepal di sisinya. Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan dan Anda tidak punya hak untuk membuat penilaian medis tentang putri kami. Saya membuat penilaian bisnis, Tuan Miller, tidak lebih. Emma mulai bersenandung dengan keras, bergoyang lebih kuat, perilaku menenangkan diri yang menandakan kecemasannya yang meningkat. Max tetap teguh di sampingnya. Pelatihannya terbukti dalam setiap gerakan yang diperhitungkan saat dia berusaha memberikan terapi tekanan dalam yang biasanya membantu mengatur sistem sarafnya. Anda akan menyebabkan kejang lain, Sarah memperingatkan, suaranya pecah. Apakah itu yang Anda inginkan? Agar dia mengalami episode lain di sini untuk membuktikan betapa dia membutuhkan Max? Phillips memiliki kesopanan untuk terlihat tidak nyaman, tetapi dia tetap pada pendiriannya. Saya bersimpati dengan situasi Anda, Nyonya Miller, tetapi keputusan saya tetap, Anda dipersilakan untuk terbang dengan kami hari ini tanpa hewan itu, atau kami dapat memesan ulang Anda pada penerbangan besok sementara Anda membuat pengaturan alternatif untuk anjing itu. Ini liburan pertama Emma, kata James dengan suara rendah dan intens, pertama kalinya dia ke Disney World. Kami telah merencanakan perjalanan ini selama setahun, mempersiapkannya untuk setiap detail sehingga dia akan merasa aman. Dan sekarang Anda ingin merenggut satu-satunya hal yang benar-benar membuatnya merasa aman. Martha telah mengeluarkan teleponnya dan dengan sengaja merekam seluruh percakapan. Beberapa karyawan maskapai lain telah berkumpul di dekatnya, ekspresi mereka berkisar dari ketidaknyamanan hingga kekecewaan langsung pada situasi yang terungkap. Panggilan boarding terakhir untuk penerbangan 1842 ke Orlando, Jennifer mengumumkan dengan enggan melalui sistem PAD, matanya tidak pernah meninggalkan konfrontasi. Di konternya, Emma menatap orang tuanya, air mata mengalir di wajahnya. Satu tangan masih terkubur di bulu Max seperti tali penyelamat. Tolong, bisiknya, tolong jangan suruh Max pergi. Permohonan sederhana itu, disampaikan dengan suara seorang anak yang telah menanggung terlalu banyak dalam satu hari, tergantung di udara di antara mereka, kesaksian yang menghancurkan untuk semua yang dipertaruhkan. Kebuntuan tegang di gerbang B-27 mungkin akan berlanjut tanpa batas waktu jika bukan karena keributan mendadak yang meletus dari jembatan jet. Seorang pramugari menerobos pintu, ekspresinya mendesak, Kapten Anderson, panggilnya, sedikit terengah-engah, ada situasi di dalam pesawat. Beberapa penumpang memposting tentang penundaan di media sosial. Ini menjadi viral. Philip segera menegang. Apa sebenarnya yang mereka posting? Pramugari yang name tag-nya bertuliskan, Reada, mengangkat teleponnya. Video konfrontasi sebelumnya, Pak,
dan kejang. Mereka menandai maskapai dan menggunakan tagar seperti, anjing pelayan ditolak, dan, biarkan Max terbang. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan, ada juga rekaman Tuan Thompson membuat beberapa komentar yang disesalkan tentang penumpang penyandang disabilitas yang menjadi beban. Fasad Phillips yang tenang sedikit retak. Berapa banyak yang dibagikan? Sudah ribuan, Pak, dan tumbuh secara eksponensial. Seorang advokat hak-hak disabilitas dengan lebih dari 1 juta pengikut baru saja meretweet salah satu video. Martha tersenyum dengan kepuasan yang tenang, teleponnya sendiri masih merekam. Pengadilan opini publik bergerak agak cepat hari ini, bukan? Phillips melirik ke tabletnya dengan urgensi baru, mungkin menerima pembaruan waktu nyata dari tim media sosial maskapai. Ekspresinya menggelap saat dia menggulir. Ini waktu yang tidak menguntungkan. Apakah itu? Tantang James, atau apakah itu yang terjadi ketika perusahaan memprioritaskan kebijakan di atas orang? Dering tiba-tiba telepon Phillips memotong ketegangan. Dia memeriksa ID penelepon dan wajahnya tampak pucat. Maaf sebentar, katanya, melangkah menjauh untuk menerima panggilan itu. Meskipun dia bergerak beberapa meter jauhnya, postur tubuhnya yang kaku dan tanggapan singkat menunjukkan bahwa percakapan itu tidak berjalan baik untuknya. Kapten Anderson mengambil kesempatan itu untuk berbicara langsung kepada keluarga itu. Tuan, Nyonya Miller, saya ingin Anda tahu bahwa, terlepas dari keputusan Tuan Phillips, saya tetap pada keputusan saya. Max ada di pesawat itu bersama Emma. Mata Sarah berkaca-kaca karena rasa terima kasih. Terima kasih, Kapten, tetapi bagaimana Anda bisa membatalkan direktur regional? Senyum Anderson mengandung sedikit kenakalan yang tampak tidak pada tempatnya di wajahnya yang biasanya serius. Saya telah terbang untuk maskapai ini selama 27 tahun. Saya tahu beberapa hal tentang rantai komando dalam situasi darurat. Phillips kembali, kepercayaan dirinya sebelumnya sangat berkurang. Dia berdeham dengan canggung, saya baru saja berbicara dengan CEO kami. Dia berhenti seolah kata-kata yang perlu mengikuti secara fisik sulit untuk diucapkan. Dia merasa bahwa dalam situasi khusus ini kita harus menunda penilaian Kapten Anderson mengenai hewan peliharaan. Pembalikan mendadak tergantung di udara, terlalu tiba-tiba untuk segera dipercaya. James menyipitkan matanya dengan curiga. Begitu saja? Apa yang berubah dalam 5 menit terakhir, selain publisitas buruk? Sebelum Phillips dapat menanggapi, keributan lain muncul dari pintu masuk terminal. Seorang wanita berusia pertengahan 40-an bergegas menuju gerbang, ditemani oleh seorang gadis remaja dengan headphone peredam bising dan seekor labrador kecil yang mengenakan rompi dinas. Langkah percaya diri dan setelan desainer wanita itu menunjukkan status eksekutif, sebuah hipotesis yang dikonfirmasi ketika postur Phillips diluruskan menjadi perhatian militer saat melihatnya. Nyonya Anderson, dia mengakui dengan kejutan yang disembunyikan dengan buruk, kami tidak mengharapkan Anda. Jelas tidak, jawab wanita itu dengan tegas. Dia segera menoleh ke Kapten Anderson, ekspresinya melembut, Richard, ketika kamu menelepon Tyler tentang sesi terapinya, dia memberitahuku apa yang terjadi di sini. Aku datang secepat mungkin. Potongan-potongan itu tiba-tiba terhubung dalam benak semua orang yang hadir. Wanita itu adalah istri Kapten Anderson, tetapi, yang lebih mengejutkan, anak remaja di sampingnya dengan bekas luka samar tetapi jelas yang membentang dari pelipis kerahang hanya bisa menjadi putra yang telah dia sebutkan, putra yang telah diserang oleh seekor gembala Jerman 7 tahun lalu. Kapten Anderson tampak kehilangan kata-kata untuk sesaat. Elizabeth, kamu tidak perlu membawa Tyler ke sini. Ini bukan? Itu ideku. Ayah, anak remaja itu menyela. Suaranya membawa sedikit kecanggungan masa remaja, tetapi matanya mengandung kedewasaan yang mengejutkan. Ketika kamu memberitahuku apa yang terjadi, aku tahu aku harus datang. Dia melirik ke arah labrador di sampingnya. Charlie membantuku memahami sesuatu yang penting. Elizabeth Anderson menoleh untuk berbicara langsung kepada keluarga Miller. Saya Elizabeth Anderson, kepala petugas operasi maskapai. Dia mengulurkan tangannya kepada James dan Sarah secara bergantian, dan rupanya juga istri dari pilot keras kepala yang hampir membuat kesalahan yang mengerikan hari ini. Kepala petugas operasi? Phillips mengulangi dengan lemah, warnanya terus mengalir dari wajahnya. Elizabeth mengabaikannya, malah fokus pada Emma, yang masih menekan kehadiran Max yang meyakinkan. Dia berlutut sejajar dengan mata anak itu, dengan hati-hati menjaga jarak yang sopan. Kamu pasti Emma, katanya lembut, dan ini Max. Dia sangat tampan. Emma memandangnya dengan lelah,
Satu tangan masih menggenggam erat bulu Max. Setelah beberapa saat pertimbangan, dia mengangguk setuju. Dia anak yang baik, katanya pelan, dia menjagaku tetap aman. Saya percaya itu, jawab Elizabeth. Dia melirik ke atas ke arah Max, yang membalas tatapannya dengan penilaian tenang yang khas dari hewan peliharaan terlatih tinggi. Bolehkah saya bertanya berapa lama Anda memilikinya? Hanya 2 bulan dan 14 hari, jawab Emma dengan ingatan yang tepat yang sering ditemukan pada anak-anak di spektrum. Elizabeth tersenyum. Itulah sekitar berapa lama Tyler memiliki Charlie. Dia menunjuk ke Labrador yang duduk dengan penuh perhatian di samping putranya. Charlie adalah anjing pelayan PTSD Tyler. Dia membantu ketika ingatan menjadi terlalu keras. Tyler melangkah maju, gerakannya hati-hati tetapi disengaja. James dan Sarah memperhatikan bahwa dia memposisikan dirinya sehingga Charlie selalu berada di antara dia dan Max. Indikasi halus namun jelas bahwa kenyamanannya di sekitar anjing besar tetap terbatas. Dulu aku sangat takut pada semua anjing, Tyler menjelaskan, matanya bertemu dengan mata Emma dengan keterus-terangan yang mengejutkan. Setelah apa yang terjadi, aku bahkan tidak bisa melihat gambar anjing tanpa mengalami serangan panik, terutama gembala Jerman. Emma memiringkan kepalanya, mempelajarinya dengan rasa ingin tahu yang polos. Karena seseorang menyakitimu, dia menyatakan dengan lugas, matanya menelusuri bekas luka samar di wajahnya. Tyler mengangguk, ya, itu sangat buruk. Aku takut sepanjang waktu, bahkan di tempat-tempat di mana tidak ada anjing, otakku terus berpikir aku berada dalam bahaya di mana-mana. Dia meletakkan tangannya di kepala Charlie. Itulah mengapa aku mendapatkan Charlie. Dia membantuku mengetahui kapan aku aman dan kapan aku hanya ingat ketakutan. Paralel antara situasi mereka, seorang anak laki-laki dengan PTSD dan seorang gadis dengan autisme, masing-masing mengandalkan anjing pelayan untuk menavigasi dunia yang menantang, sangat mencolok bagi semua orang yang hadir. Kapten Anderson memperhatikan putranya dengan campuran kebanggaan dan rasa sakit yang terlihat di wajahnya. Tetapi suami saya tidak menyebutkan selama diskusi Anda sebelumnya. Elizabeth melanjutkan, berbicara kepada James dan Sarah, bahwa saya bukan hanya seorang eksekutif maskapai. Saya juga menjabat di Dewan Asosiasi Anjing Pelayan Amerika. Keluarga kami telah menjadi cukup berpendidikan tentang hewan peliharaan sejak Tyler menerima Charlie. Phillips, yang telah berdiri membeku di pinggiran wahyu keluarga yang tak terduga ini, berusaha untuk mendapatkan kembali pijakan profesional. Nyonya Anderson, maksud saya, Madam COO, saya hanya mengikuti kebijakan perusahaan mengenai keluhan penumpang. Apakah Anda? Elizabeth memotongnya, nadanya menyenangkan tetapi matanya tajam. Karena kebijakan kami dengan cukup jelas menyatakan bahwa hewan peliharaan yang didokumentasikan dengan benar harus diakomodasi terlepas dari keluhan penumpang, asalkan mereka tidak menimbulkan risiko keselamatan yang sah. Dia menoleh ke suaminya, dan saya percaya Kapten telah membuat penentuannya mengenai keselamatan, bukan? Kapten Anderson mengangguk, sikap konfrontasinya sebelumnya digantikan oleh sesuatu yang lebih bijaksana. Saya sudah. Max tidak hanya aman untuk terbang, tetapi kehadirannya secara aktif berkontribusi pada keselamatan pesawat dengan mengurangi risiko medis yang diketahui. Tyler telah memperhatikan Max dengan cermat sepanjang percakapan ini, bahasa tubuhnya mengungkapkan ketidaknyamanannya yang berkelanjutan dengan anjing besar, meskipun dia berani menghadapinya. Sekarang dia mengambil langkah kecil lebih dekat ke Emma dan anjingnya. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Dia berkata kepada Emma, apakah Max pernah tahu hal-hal sebelum terjadi? Seperti, bisakah dia tahu kapan kamu akan mengalami hari yang buruk sebelum kamu mengetahuinya sendiri? Emma mengangguk dengan penuh semangat. Dia tahu kapan gemetaran akan datang sebelum aku tahu. Charlie melakukan itu juga, kata Tyler dengan nada heran dalam suaranya meskipun kegugupannya terbukti. Kadang-kadang dia membangunkanku sebelum aku bahkan mengalami mimpi buruk. Sepertinya mereka bisa melihat ke dalam diri kita entah bagaimana. Pengamatan sederhana ini, pengalaman bersama dua anak yang hidupnya telah diubah oleh kemampuan luar biasa hewan peliharaan mereka, tampaknya menyentuh semua orang yang hadir lebih dalam daripada semua diskusi kebijakan dan peraturan yang mendahuluinya. Martha, yang terus merekam seluruh percakapan, akhirnya menurunkan teleponnya. Yah, dia mengumumkan kepada tidak seorang pun secara khusus, saya pikir saya telah melihat segalanya sekarang. Seorang eksekutif maskapai dengan hati yang sebenarnya. Elizabeth tertawa, suara yang hangat dan tulus yang selanjutnya menghilangkan ketegangan. Percaya atau tidak, Miss Wilson, banyak dari kita di perusahaan Amerika memiliki hati. Kadang-kadang kita hanya terjebak dalam kebijakan dan lupa untuk menggunakannya. Dia berbalik kembali ke keluarga Miller. Sekarang,
Saya percaya Anda memiliki penerbangan yang sangat tertunda untuk dikejar dan saya mengerti ada tikus tertentu yang menunggu untuk bertemu Emma dan Max di Orlando. Wajah Emma berseri-seri saat menyebutkan tujuan mereka. Mickey Mouse, dia menegaskan, dan Cinderella. Ya, kita tidak bisa membuat mereka menunggu, bukan? Elizabeth menoleh ke Phillips dengan senyum yang mengandung cukup baja untuk membuatnya meluruskan posturnya lebih jauh. Tuan Phillips, saya percaya Anda memiliki beberapa pengaturan untuk dibuat. Keluarga Miller akan membutuhkan boarding yang dipercepat segera dan saya ingin laporan lengkap tentang bagaimana kami menangani keluhan hewan peliharaan yang memicu situasi ini. Ya, Bu, jawab Phillips, otoritasnya sebelumnya benar-benar mengempis. Segera. Saat Phillips bergegas untuk membuat pengaturan yang diperlukan, Kapten Anderson mendekati putranya, Tyler. Kamu tidak perlu datang ke sini. Aku tahu betapa sulitnya ini bagimu. Tyler mengangkat bahu dengan campuran keberanian dan kerentanan yang khas bagi remaja. Charlie bilang tidak apa-apa. Atas pertanyaan ayahnya, dia mengklarifikasi, maksudku, bukan secara harfiah, tetapi ketika aku bersamanya aku bisa melakukan hal-hal yang sulit, bahkan berada di dekat gembala Jerman, tanpa panik. Dia melirik Max lagi, masih menjaga jaraknya, tetapi dengan ketegangan yang kurang jelas. Selain itu, aku ingin melihat anjing yang membuat kapten selalu membeli buku melanggar aturannya sendiri. Elizabeth meletakkan tangan lembut di bahu suaminya. Kekuatan terbesar ayahmu selalu komitmennya terhadap keselamatan, tetapi kadang-kadang dibutuhkan keberanian untuk mengakui ketika ketakutan kita mengaburkan penilaian kita. Dia berbalik untuk menghadapi keluarga Miller. Saya meminta maaf atas kesusahan yang disebabkan situasi ini pada keluarga Anda, terutama Emma. Yakinlah bahwa maskapai akan meninjau pelatihan dan kebijakan kami mengenai hewan peliharaan. Jennifer mendekat dari konter gerbang, kelegaannya terlihat. Kami siap untuk keluarga Miller naik sekarang. Awak pesawat telah diberi pengarahan dan kami telah menyiapkan baris sekat seperti yang diminta. Saat keluarga mengumpulkan barang-barang mereka, Martha melangkah maju untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Emma. Kamu ingat apa yang kukatakan sebelumnya tentang betapa beraninya kamu? Wanita tua itu membungkuk sedikit untuk bertemu mata Emma. Ya, aku benar. Kamu dan Max menunjukkan kepada semua orang hari ini seperti apa keberanian yang sebenarnya. Emma mempertimbangkan ini dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Max yang berani, dia memutuskan akhirnya, aku hanya memegang talinya. Martha terkekeh. Ya, itu adalah jenis kebijaksanaan yang tidak pernah dipelajari kebanyakan orang. Kapten Anderson mengulurkan tangannya kepada James. Tuan Miller, saya harap Anda dapat menerima permintaan maaf saya atas kesulitan yang disebabkan keluarga Anda hari ini. Saya membiarkan ketakutan pribadi saya mengesampingkan penilaian profesional saya, dan itu salah. James menjabat tangan yang ditawarkan. Kita semua memiliki titik buta kita, Kapten. Yang penting adalah mengenalinya sebelum menyebabkan bahaya yang nyata. Saat mereka bersiap untuk naik, Tyler mengambil satu langkah terakhir menuju Emma dan Max. Charlie, mantap di sisinya, dengan upaya yang terlihat, dia mengulurkan tangan yang gemetar, berhenti tepat sebelum benar-benar menyentuh Max. Mungkin, dia mulai ragu-ragu, mungkin ketika kamu kembali dari Disney kamu bisa memberitahuku apa yang Max pikirkan tentang Mickey Mouse. Ayahku punya informasi kontakmu. Emma mengangguk dengan kesungguhan janji yang sungguh-sungguh. Aku akan menggambar-gambar Max dengan Mickey untukmu, dia menawarkan, karena berani berada di dekat anjing besar. Kesederhanaan pertukaran, dua anak mengenali perjuangan satu sama lain dan menawarkan kenyamanan yang mereka bisa, memberikan kesimpulan yang cocok untuk drama hari itu. Saat Emma dan Max akhirnya naik pesawat menuju Orlando, terminal, di gerbang B-27, menjadi sunyi. Para penumpang, staf maskapai dan pengunjung tak terduga, semua tersentuh oleh pengingat bahwa kadang-kadang kemanusiaan yang paling mendalam muncul dari momen kita yang paling menantang. Kapten Richard Anderson mengambil tempatnya di kokpit dengan rasa kejelasan yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Daftar periksa prapenerbangan, biasanya ritual ketertiban dan kontrol yang menenangkan, tanpa hampir sekunder dari pelajaran kemanusiaan yang telah dia terima di gerbang B-27. Namun demikian, komitmennya terhadap keselamatan tetap yang terpenting, mungkin bahkan lebih sekarang karena dia mengerti bahwa keselamatan kadang-kadang datang dalam bentuk yang tidak terduga, seperti 35 kg gembala Jerman yang berbaring dengan tenang di kaki seorang gadis kecil. Semua sistem diperiksa, selesai, petugas pertamanya mengonfirmasi, siap untuk didorong mundur. Kapten Anderson mengangguk, lalu merogoh saku dadanya di mana gambar Emma tetap ada, pesannya yang sederhana,
Semua orang aman bersama, beresonansi lebih dalam daripada manual penerbangan yang pernah dia pelajari. Sebelum kita berangkat, katanya, saya ingin membuat pengumuman khusus. Di kabin utama, keluarga Miller telah menetap di baris sekat seperti yang dijanjikan. Ruang lantai tambahan memungkinkan Max berbaring dengan nyaman di kaki Emma tanpa mengganggu lorong. Sarah duduk di samping putrinya sementara James menempati kursi dekat jendela, sesekali mengambil foto wajah Emma yang bersemangat saat dia menunjuk pekerja darat dan kereta bagasi. Sebagian besar penumpang telah naik dengan keributan minimal, meskipun Robert Thompson telah membuat pertunjukan meminta perubahan tempat duduk ketika dia menyadari bahwa dia ditugaskan ke baris tepat di belakang keluarga Miller. Para pramugari telah mengakomodasinya tanpa komentar, memindahkannya ke bagian belakang pesawat. Hadirin sekalian, suara Kapten Anderson terdengar melalui speaker kabin. Ini Kapten Anda berbicara. Saya ingin menyambut Anda di penerbangan 1842 ke Orlando. Waktu penerbangan kita hari ini akan sekitar 2 jam 40 menit. Kami mengharapkan langit cerah dan penerbangan lancar untuk sebagian besar perjalanan kita. Emma menekan headphone lebih kuat ke telinganya, bukan untuk menghalangi suara kapten tetapi untuk menyaring kebisingan kabin sekitar yang mungkin membanjiri inderanya. Max bergeser sedikit, menjaga kontak dengan kakinya, jangkar hidup untuk membantu menavigasi tantangan sensorik perjalanan udara. Sebelum kita berangkat, Anderson melanjutkan, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada Anda semua atas kesabaran Anda dengan keberangkatan kita yang tertunda. Hari ini telah menjadi pengingat yang kuat bahwa kadang-kadang peralatan keselamatan yang paling penting di pesawat tidak ditemukan di kokpit atau kit darurat. Kadang-kadang ia memiliki 4 kaki dan ekor yang bergoyang. Riak pemahaman, gumaman dan tawa apresiatif menyebar melalui kabin. Beberapa penumpang melirik ke arah Emma dan Max dengan senyum pengakuan. Kami memiliki hewan peliharaan bersertifikat di dalam pesawat hari ini yang melakukan fungsi medis vital untuk salah satu penumpang muda kami. Jika Anda ingin tahu tentang anjing peliharaan seperti Max, saya mendorong Anda untuk mengunjungi situs web Asosiasi Anjing Pelayan Amerika ketika kita mendarat. Sementara itu, kru kami ada di sini untuk memastikan semua orang memiliki penerbangan yang nyaman dan menyenangkan. Kita akan segera melaju. Terima kasih telah terbang bersama kami hari ini. Sarah menjangkau untuk meremas tangan Emma, air mata rasa terima kasih berkilauan di matanya. Apakah kamu mendengar itu sayang? Kapten memberi Max ucapan khusus. Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia kapten yang baik sekarang, dia menyatakan dengan kepastian masa kecil yang sederhana. Dia takut sebelumnya, seperti aku kadang-kadang, tetapi tidak lagi. Kebijaksanaan dalam pengamatannya membuat orang tuanya terdiam sesaat. James bersandar untuk menyentuh lengan istrinya, diam-diam mengakui anak luar biasa yang telah mereka besarkan, seorang gadis yang, meskipun tantangannya dalam memahami kompleksitas sosial, telah memahami kebenaran esensial dari peristiwa hari itu dengan kejernihan yang sempurna. Penerbangan itu sendiri terbukti sangat lancar. Max tetap menjadi model profesionalisme ke-9, tetap tepat di tempat dia diposisikan, waspada terhadap kebutuhan Emma, tetapi tidak menyebabkan gangguan pada sesama penumpang atau kru. Beberapa pramugari, termasuk Michael yang telah membela mereka di gerbang, berhenti untuk memeriksa keluarga dan menawarkan bantuan yang bijaksana. Kapten Anderson meminta saya untuk mengundang Emma dan Max untuk mengunjungi kokpit setelah kita mendarat di Orlando. Michael memberitahu mereka sekitar setengah jalan melalui penerbangan. Jika dia merasa sanggup, tentu saja. Mata Emma melebar karena kegembiraan. Ruangan tempat mereka mengemudikan pesawat? Michael tersenyum. Benar. Tidak banyak orang yang bisa melihatnya, tetapi kapten secara khusus meminta kamu dan Max. Saat pesawat mulai turun ke Bandara Internasional Orlando, kegembiraan Emma meningkat terlihat. Dia bergantian antara mengintip keluar jendela melihat pemandangan Florida yang mendekat dan menunjukkan halaman-halaman dari buku panduan Disney-nya kepada Max. Lihat, Max, bisiknya, menunjuk ke sebuah foto istana Cinderella. Kita hampir sampai. Ekor anjing itu berdebam sekali di lantai seolah mengerti dengan sempurna. Ketika pesawat akhirnya mendarat dan melaju ke gerbang, desakan normal untuk turun diperlambat oleh sesuatu yang tidak biasa. Rasa niat baik bersama yang membuat para penumpang memberikan ruang kepada keluarga Miller daripada mendorong dengan tidak sabar. Martha, yang duduk beberapa baris di belakang mereka, berhenti untuk mengucapkan selamat tinggal. Nikmati kerajaan ajaib itu, nona muda, katanya kepada Emma. Kamu dan Max pasti pantas mendapatkan keajaiban setelah hari ini. Seperti yang dijanjikan, Michael mengantar mereka ke kokpit setelah sebagian besar penumpang turun. Kapten Anderson berdiri menunggu di pintu, seragamnya rapi,
Tetapi ekspresinya jauh lebih lembut daripada saat pertama kali mereka bertemu beberapa jam sebelumnya. "Selamat datang di D penerbangan, Emma," katanya, berlutut sejajar dengan matanya. "Dan Max, tentu saja." Emma mendekat dengan hati-hati, tangannya terkubur di bulu Max untuk mendapatkan kepastian. Tata letak instrumen, sakelar, dan tampilan kokpit mungkin akan sangat membingungkan jika bukan karena bimbingan lembut Kapten. "Disinilah aku duduk," jelasnya, menunjuk ke kursi sebelah kiri. "Dan perwira pertamaku duduk di sini. Bersama-sama, kami menerbangkan pesawat menggunakan kendali ini." Emma menyerap setiap detail dengan fokus intens yang menjadi ciri khas banyak anak di spektrum autisme. "Banyak sekali tombol," ujarnya. "Ya, cukup banyak," Anderson menyetujui sambil tersenyum. "Setiap tombol memiliki tugas khusus, sama seperti Max memiliki tugas khusus menjaga kamu." Paralel itu tampaknya beresonansi dengan Emma. Dia menyentuh salah satu tombol yang tidak menyala dengan jari-jari hati-hati. "Ini pekerjaan penting," putusnya dengan sungguh-sungguh. "Memang benar," Anderson menyetujui. "Tetapi aku mempelajari sesuatu yang penting hari ini, Emma. Kadang-kadang pekerjaan yang paling penting bukanlah menerbangkan pesawat sama sekali. Kadang-kadang itu adalah memastikan semua orang di dalam pesawat merasa aman dan dihormati." Dia melirik penuh arti ke arah Max. "Semua orang." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kapten, keluarga Miller berjalan melalui terminal menuju area transportasi darat. Mereka baru saja mencapai tempat pengambilan bagasi ketika mereka mendengar seseorang memanggil nama mereka, Tuan dan Nyonya Miller. Mereka berbalik dan mendapati Elizabeth Anderson mendekati Tyler dan Charlie di sisinya. Remaja itu masih menjaga jarak hormat dari Max, tetapi bahasa tubuhnya menunjukkan ketegangan yang jauh lebih sedikit daripada pertemuan pertama mereka. "Semoga kalian tidak keberatan," kata Elizabeth. "Komite penyambutan. Kami ingin memastikan kalian turun dari pesawat tanpa komplikasi lebih lanjut." "Itu sangat baik," jawab Sarah, benar-benar tersentuh oleh isyarat itu. Elizabeth menyerahkan sebuah kartu nama kepada James. "Aku telah mengatur layanan mobil untuk mengantar kalian langsung ke hotel. Pengemudinya menunggu di luar. Ini hal yang paling kecil yang dapat dilakukan maskapai setelah kesulitan hari ini." "Itu benar-benar tidak perlu," James memulai, tetapi Elizabeth menepis keberatannya. "Kumohon, aku bersikeras. Selain itu," tambahnya dengan senyum hangat, "aku ingin Tyler memiliki kesempatan untuk melihat Max sekali lagi sebelum kalian pergi ke Disney." Tyler melangkah maju, Charlie berdiri dengan tenang di sampingnya. Dengan usaha yang terlihat tetapi tekad yang tulus, dia mengulurkan tangan ke arah Max, berhenti tepat sebelum benar-benar menyentuh German Shepherd itu. "Aku sudah berlatih dengan terapisku," jelasnya kepada Emma, menjadi nyaman di sekitar anjing yang lebih besar. "Charlie membantuku mengetahui kapan aman." Emma mengangguk dengan pengertian penuh. "Max membantuku mengetahui kapan aman juga." Paralel dalam pengalaman mereka, sangat berbeda dalam keadaan namun sangat mirip dalam esensinya, menciptakan jembatan pemahaman di antara mereka yang melampaui kata-kata. "Aku membawakan sesuatu untukmu," kata Tyler, mengeluarkan sebuah paket kecil dari sakunya. "Ini pin Mickey Mouse khusus. Mereka hanya menjualnya di Disney World, tetapi ayahku membawanya kembali untukku tahun lalu. Aku pikir mungkin Max bisa memakainya di rompinya." Emma menerima hadiah itu dengan penghargaan sungguh-sungguh. "Terima kasih, aku akan tetap menggambar-gambar Max dengan Mickey untukmu," janjinya. "Aku akan menyukainya," jawab Tyler, senyum menerobos ekspresi seriusnya. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal dan menuju transportasi yang menunggu, James dan Sarah bertukar pandang kagum pada koneksi tak terduga yang terjalin melalui tantangan hari itu. "Kau tahu," kata James pelan saat mereka berjalan. "Ketika kita merencanakan perjalanan ini, aku pikir Disney akan menjadi bagian yang ajaib." Sarah mengangguk, memperhatikan Emma berjalan di depan bersama Max, langkahnya lebih ringan daripada sepanjang hari. Kadang-kadang keajaiban yang sebenarnya terjadi ketika orang membuka hati mereka untuk pengertian, bahkan ketika itu sulit, terutama ketika itu sulit. Sinar matahari Florida menyambut mereka saat mereka keluar dari terminal. Kehangatannya adalah sambutan yang pantas setelah gejolak emosional perjalanan mereka. Emma berhenti di trotoar, wajahnya menengadah ke cahaya, satu tangan bertumpu seperti biasa pada kehadiran Max yang kokoh di sampingnya. "Dunia Dis, Max," katanya dengan sukacita yang tenang. "Kita berhasil." 3 hari kemudian, sebuah paket tiba di rumah keluarga Anderson.
Di dalamnya ada gambar yang digambar dengan hati-hati dari seekor German Shepherd yang mengenakan telinga Mickey Mouse berdiri di samping sebuah kastil yang berkilauan dengan lebih banyak warna daripada yang tampak mungkin dari satu set pensil warna anak-anak. Sebuah catatan tulisan tangan orang dewasa menjelaskan bahwa Emma bersikeras mengirimkan gambar itu segera, daripada menunggu sampai mereka kembali ke rumah. Di bagian bawah halaman, dalam huruf balok hati-hati dari seorang anak yang bertekad untuk mengomunikasikan sesuatu yang penting, Emma telah menulis, "Terima kasih karena berani seperti Max." Menjadi berani tidak berarti tidak takut. Itu berarti melakukan hal yang benar tetap saja. Kapten Richard Anderson menempatkan gambar itu di kantornya di samping foto Tyler dan Charlie. Dua anak dan dua anjing masing-masing menyembuhkan yang lain dengan cara mereka sendiri. Pengingat bahwa kadang-kadang perjalanan yang paling penting tidak ada hubungannya dengan jarak dan segalanya dengan pengertian. Di dunia yang seringkali terburu-buru melewati pengertian, perjalanan Emma dan Max mengingatkan kita akan kebenaran yang pernah kita ketahui tetapi mungkin telah kita lupakan. Seperti Martha, yang berdiri teguh melawan ketidakadilan meskipun usianya sudah lanjut, kita menyadari bahwa kebijaksanaan tidak diukur dalam jabatan perusahaan tetapi dalam keberanian untuk membela apa yang benar. Kita telah hidup cukup lama untuk menyaksikan bagaimana rasa takut dapat mengaburkan penilaian, seperti yang terjadi pada Kapten Anderson, dan bagaimana penyembuhan dimulai ketika kita mengakui luka kita daripada memproyeksikannya kepada orang lain. Ikatan khusus antara seorang anak dan anjing pelayannya mencerminkan koneksi yang paling kita hargai. Teguh, protektif, dan melampaui kata-kata. Mungkin di masa muda kita mungkin tidak sabar seperti Thompson, hanya melihat ketidaknyamanan daripada kemanusiaan. Tetapi tahun-tahun kita telah mengajari kita bahwa martabat sejati datang dari memberi ruang untuk kebutuhan semua orang, bukan hanya kebutuhan kita sendiri. Ingat, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, itu adalah memilih kasih sayang terlepas dari itu. Dalam kebijaksanaan sederhana Emma, menjadi berani tidak berarti tidak takut, itu berarti melakukan hal yang benar tetap saja. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran ini agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita lain seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini.